Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, marilah kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan khotbah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Tertulis pada kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sebab ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih dahulu saya mohon izin karena saya mengutip tulisan Bapak Profesor Komarudin Hidayat, yaitu Rektor UIN Jakarta periode 2009. Dia menuliskan di koran Kompas pada tanggal 19 September 2009. Dituliskan seperti ini: ratusan agama ibarat ratusan sungai yang sedang mengalir berjuang menuju samudra. Sekali lagi, ratusan agama ibarat ratusan sungai yang mengalir berjuang menuju samudra. Dari manapun arahnya dan apapun yang terbawa dalam sungai itu, tetapi samudra tidak pernah menolak kehadiran sungai tersebut.
Agama dapat dianalogikan ibarat ratusan sungai tersebut. Karena apa? Karena agama menghimpun kerinduan rohani manusia. Dan itu biarlah semua mengalir dari arah yang berbeda-beda dan dengan cara masing-masing dan dengan tantangan masing-masing, dengan karakter masing-masing. Tetapi yakinlah, semua itu mengalir menuju samudra kasih Tuhan. Untuk itu, biarlah para pemeluk agama masing-masing mereka merawat dengan baik-baik agar menyuburkan semua tanah yang dilalui dan indah dipandang mata. Memang tiap agama ada keunikannya. Di balik keunikan dengan segala ragam karakternya, ragam wajah, ragam ajaran dan juga penampilannya, tetapi pada lubuk hati yang terdalam ada arus kerinduan setiap anak cucu Adam bergabung untuk kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi, alangkah damainya jika kita semua berlapang dada menatap keragaman itu sebagai realitas kehidupan yang pantas untuk dirayakan. Toh juga kita semua akan kembali bergabung untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu, luar biasa. Itulah tulisan dari Bapak Profesor Komarudin Hidayat. Sangat dalam maknanya untuk kita renungkan bersama. Siapa yang merenungkannya? Kita sebagai umat manusia, bukan sebagai pemeluk agama, tetapi harus kita renungkan kita sebagai umat manusia. Itu sungguh luar biasa dan patut untuk kita laksanakan. Kenapa? Memang kenyataannya fakta yang terjadi, kebanyakan sumber kegaduhan mulai dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai saling membenci satu dengan yang lain, itu hanya disebabkan karena kita masing-masing memandang perbedaannya saja, yaitu beda ajaran, beda dogma, beda tata cara, beda penampilan, dan beda karakter. Dan itu yang terus kita permasalahkan. Tetapi kita tidak sadari, atau kita lupa, atau sama sekali kita tidak tahu, di antara perbedaan itu ada tujuan yang sama di antara semuanya. Kita sama-sama mengalir ke satu tempat, yaitu ke samudra. Seperti sungai mengalir ke samudra, manusia juga mengalir kembali kepada Tuhan Sang Penciptanya. Tapi kita tidak sedang berlomba. Bukan siapa lebih dulu sampai dia pemenang. Tidak. Memang siapa di antara kita yang sudah siap sampai duluan ke sana? Belum siap kan? Tetapi siap atau tidak siap, lambat maupun cepat, pada akhirnya sungai itu akan menyatu di samudra. Dan samudra tidak pernah menolak kehadiran sungai dari manapun datangnya. Jemaat yang dikasihi, ini yang saya garis bawahi sehubungan dengan khotbah ini. Samudra tidak pernah menolak sungai dari manapun datangnya. Artinya Tuhan tidak pernah menolak umat manusia yang datang kepadanya dari manapun arahnya, dari ajaran manapun datangnya, latar belakangnya, dan keragamannya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan malahan menyertai umat manusia yang memohon kepadanya, yang menangis, mengadu, meminta pertolongan kepadanya. Nah, sekarang mari kita lihat pembuktiannya dalam firman Tuhan ini.
Khotbah ini merupakan bukti bahwa penyertaan Tuhan itu universal, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbagi-bagi dan juga tidak berperiode, tidak bersifat temporal pada periode atau tahun ini, tidak, dan juga tidak eksklusif. Tetapi penyertaan Tuhan itu inklusif, universal kepada semua orang. Penyertaan Tuhan tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani, orang Ibrani, dan lain-lain. Penyertaan Tuhan bukan hanya kepada negara Amerika, Singapura, enggak. Tapi Tuhan juga menyertai negara Indonesia dan lain-lain. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk satu suku, tapi kepada semua suku. Dan penyertaan Tuhan bukan hanya untuk satu agama, tapi ratusan agama dan lain-lainnya. Intinya Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, sangkamu Tuhan hanya menyertai Ishak? Enggak, Tuhan juga menyertai Ismail. Sangkamu Tuhan hanya mendengarkan suara daripada ibu Ishak, yaitu Sarah? Enggak, Tuhan juga mendengarkan suara jeritan daripada Hagar, ibu Ismail. Memang benar, dalam kesaksian Alkitab dikatakan bahwa Ishak yang dilahirkan Sarah adalah anak perjanjian, sebagaimana perjanjian Tuhan kepada Abraham. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 4. Akan tetapi Ismail juga yang dilahirkan oleh Hagar juga itulah anak yang diberikan Allah kepada Abraham. Kejadian 16 ayat 11 sampai 15. Dan hebatnya lagi ini, Tuhan mendengar jeritan dan tangisannya. Lalu Tuhan berjanji pula akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Itulah firman Tuhan kita. Kejadian 21 ayat 17 sampai 18. Dalam hal ini, maka kita jangan hanya mempersoalkan soal status sebagai anak perjanjian atau anak persetujuan atau anak pemberian. Sama seperti setiap tetesan embun itu akan membentuk, berkumpul menjadi sungai. Jangan persoalkan statusnya, itu berasal dari langit maupun sungai yang berasal dari bumi. Karena baik yang berasal dari langit dan berasal dari bumi, semua sama-sama berjuang mengalir ke samudra luas. Demikian Ishak dan Ismail, apapun status mereka, akan tetapi Tuhan menyertai keduanya dan menjadikannya bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Allah memelihara Ishak sebagaimana janjinya. Demikian juga Allah memelihara Ismail dengan janjinya pula. Sekali lagi, inilah bukti bahwa pemeliharaan Allah itu universal. Jangan pula kita sendiri yang masing-masing mengklaim ya, bahwa Allah hanya menyertai suku kami, bahwa Allah hanya memberkati agama kami, bahwa Allah hanya memberkati negara kami. Tidak. Tidak ada yang bisa membatasi penyertaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi berkat dari Tuhan. Suka-suka Tuhanlah siapa yang mau dia sertai, siapa yang mau dia berkati. Kan dia yang menciptakan umat manusia, apapun statusnya. Saudaraku sekalian, untuk itu marilah kita buka mata dan buka hati, khususnya berdasarkan firman Tuhan ini. Sungguh inilah firman yang mengajarkan kita tentang kekerabatan yang sangat murni, kekerabatan umat manusia, kekerabatan umat yang diciptakan oleh Tuhan, kekerabatan persahabatan umat
yang didengarkan oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Masing-masing kita boleh berbeda, berbeda asal, berbeda suku, bahasa, budaya, berbeda ras, dan bahkan kita berbeda agama, juga berbeda bangsa. Tetapi kita semua adalah umat yang disertai dan yang dipelihara oleh Tuhan. Hilangkanlah pola pikir superior yang dapat memicu fanatisme yang berlebihan. Ada anggapan yang mengatakan suku kami yang paling pintar, kami yang paling hebat. Ada yang mengatakan pula ras kami yang paling unggul. Dan yang paling banyak, semua mengklaim, masing-masing mengklaim agama kami yang paling benar. Fanatisme seperti itu akan berkembang lambat laun. Dia akan berkembang menjadi rasa benci terhadap yang lain. Bila ada yang berbeda dengan dia, dia benci. Yang ada pada dia, dia cintai berlebihan. Dan yang lain menjadi dia benci. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kebencian itu akan semakin besar, semakin dalam, dan semakin kuat hingga terjadilah permusuhan, dan itu menyedihkan hati Allah. Umat manusia beraneka ragam, tiap bangsa juga beraneka ragam. Kita berbeda-beda, tetapi kita berkerabat dalam satu keluarga yang sangat besar yang bernama keluarga umat manusia ciptaan Tuhan. Karena kita berkerabat, marilah kita saling sapa, saling merangkul, saling menopang, saling menolong. Stop kebencian, stop permusuhan. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Silahkan kita berbeda, beda suku, beda budaya, beda ras, beda agama, tapi kita ibarat ratusan sungai sama-sama mengalir menuju satu samudera. Mari kita berjuang mengalir ke samudera kasih Tuhan. Kita berjuang dari jalan kita masing-masing, dari manapun arah kita, kita pasti akan menyatu kembali kepada Tuhan. Lihatlah, di samudera itu Tuhan menyediakan air kehidupan bagi kita yang haus. Sama seperti dalam firman Tuhan ini, Tuhan menyediakan sumur bagi Ismail yang haus. Mari kita mengisi kirbat masing-masing, lalu kita minum dan rasakanlah aliran berkat dari Tuhan dalam hidupmu melalui pemberiannya air kehidupan, sehingga kita merasakan damai sejahtera yang tiada tara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang memang mengajarkan kami supaya kami saling merangkul, saling menolong satu dengan yang lain. Walaupun ada banyak perbedaan di antara kami, tetapi Engkau memelihara kami semuanya. Dari manapun asal kami, tapi Engkau sama-sama memelihara kami. Engkau Maha Adil. Engkau mendengarkan setiap jeritan orang yang minta tolong. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat bersatu padu dan merasakan damai sejahtera daripada Engkau dalam Kristus Yesus. Amin.